Hai, apa kabar semua? Kali ini kami dari kelompok 1 kelas 12 IPS 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai novel The Perfect Husband karya Indah Riana. Hai, nama aku Tia Kirana dan kali ini aku bakal ngebahas identitas novel The Perfect Husband. Novel karya Indah Riana ini diterbitkan oleh Romancius dan merupakan cetakan keempat Platinum Edition dengan 320 halaman yang dimuat pada buku berukuran 13 x 19 cm. Sebelum ngebahas lebih dalam soal unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel ini, aku mau kasih tahu ke kalian dulu nih gambaran besar cerita di dalam novel ini. Novel The Perfect Husband ini diangkat menjadi film loh. Mungkin sebagian dari kalian udah pernah nonton filmnya. Itu loh yang diperanin sama Dimas Anggara dan Amanda Rawless. Aku ceritain lagi deh biar inget. Jadi novel ini bercerita tentang dua tokoh, yakni Arsen yang berprofesi sebagai seorang pilot dan Ayla yang merupakan mahasiswi abadi jurusan akuntansi yang sudah berkuliah selama 6 tahun. Keduanya memiliki orang tua yang saling bersahabat dekat, namun baik Arsen maupun Ayla tidak saling mengenal dekat. Bahkan keduanya hanya bertemu pada hari kematian ayah Arsen ketika Arsen berumur 20 tahun dan Ayla masih berumur 15 tahun. Ayah Arsen memberikan wasiat kepada Arsen untuk menikahi Ayla ketika Ayla berumur 25 tahun. Hal ini dilakukan karena menurut ayah Arsen, Ayla merupakan anak yang baik yang dapat membimbing Arsen ke arah yang baik pula. Loh, bukannya Arsen ya yang disebut perfect? Kok jadi Arsen sih yang harus dibimbing? Jadi dulu ketika ayah Arsen masih hidup, tepatnya ketika Arsen berumur 20 tahun, Arsen merupakan anak yang bisa dibilang bandel loh. Berkebalikan sama sifat Ayla yang kala itu masih penurut dan lugu. Nah, dari situ akhirnya ayah Ayla berniat menjodohkan Ayla dengan Arsen. Ternyata sepeninggalan ayah Arsen, Arsen berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan bisa dibilang perfect loh, sesuai judul dari novel ini. Dan sebaliknya, Ayla justru tumbuh menjadi wanita yang keras kepala dan susah diatur. Nah, kalian udah ngerti kan sekarang? Kita lanjut ke ceritanya ya. Awalnya Ayla sangat menentang perjodohan ini, namun akhirnya Ayla sepakat untuk menerima perjodohan ini demi menjaga hati dan kesehatan nenek Arsen. Setelah melewati lika-liku rumah tangga dan berbagai masalah yang datang, akhirnya keduanya saling berpegangan tangan dan menghadapi semua masalah bersama. Kurang lebih kayak gitu sih ceritanya. Udah ngerti kan? Jemput pacar. Iya mas, ponakan, anak, calon istri. Jelasin sama aku sekarang, dia calon suami aku ya. Joker kek, semoga suka asalkan bukan lo. Gak ada orang tua yang menginginkan anak yang gak bahagia. Tapi kebahagiaan itu soal hati ya. Jangan pada pikir gue nerima dia. No way. Oh, calon istri, ngajar di sini. Belajar bukan ngajar. Hai, perkenalkan nama aku Alisha Zahra Hidayat, dan sekarang aku bakal ngejelasin tentang unsur intrinsik pada novel The Perfect Husband. Sebelumnya aku mau ngasih tau dulu nih ke kalian, apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang ada di dalam batang tubuh suatu karya sastra. Emangnya penting ya? Penting dong, karena tanpa adanya unsur intrinsik, suatu karya sastra tidak akan terbentuk secara baik. Nah, unsur intrinsik sendiri terdiri dari tema, alur, latar yang mencakup tempat, waktu, dan suasana, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Tema dari novel The Perfect Husband sendiri merupakan percintaan dan kekeluargaan di mana terdapat perjodohan antara Arsen dan Ayla dikarenakan kedua orang tuanya merupakan sahabat dekat. Sehingga pada akhirnya ayah Arsen mewasiatkan agar Arsen menikahi Ayla ketika berusia 25 tahun. Alur dari novel ini merupakan cerita maju ke masa depan, namun terdapat beberapa bagian yang menggunakan alur mundur. Contohnya ketika adik Arsen yang bernama Vanilla menceritakan tentang masa lalu Arsen. Di sini pembaca akan dibawa ke kilas balik ke masa lalu. Latar tempat pada novel ini antara lain adalah rumah Ayla, rumah nenek Arsen, apartemen Arsen, bandara, pesawat, kampus Ayla, klub malam, mall, tempat karaoke, dan bank yang merupakan tempat Ayla bekerja.
Di novel ini sih kita bakal lebih sering dibawa bolak-balik antara apartemen Arsen atau ketika Arsen di pesawat. Dengan latar waktu yaitu subuh, pagi, siang, sore, malam, atau bisa dibilang 24 jam ya. Karena novel ini sendiri benar-benar membahas secara detail keseharian kedua pemeran utama. Suasana yang terdapat pada novel ini antara lain kebahagiaan. Di sini pembaca akan dibawa ke suasana bahagia pengantin baru yaitu Arsen dan Ayla. Kemudian sedih atau duka ketika kematian ayah Arsen dan nenek dari Arsen. Novel ini juga memberikan ketegangan dan kepada para pembaca di mana Ayla akan ditempatkan di posisi di mana ia sedang dihakimi warga ketika ia tidak sengaja menabrak anak kecil. Di sini Ayla juga merasakan kepanikan saat kejadian itu. Hai, nama aku Adinda Audelivia. Sekarang aku bakal lanjut ngejelasin tentang unsur intrinsik lainnya yang ada di novel ini. Setelah mengetahui tentang tema alur dan latar, sekarang kita bakal masuk ke tokoh dan penokohannya. Tanpa adanya tokoh, pasti suatu novel bakal super ngebosenin. Nah, di novel ini terdapat 13 tokoh nih yang pastinya punya watak yang berbeda-beda. Seperti Arsen yang merupakan pemeran utama laki-laki yang bisa dibilang perfect. Nah, watak Arsen inilah yang membuat novel ini mempunyai judul The Perfect Husband. Jadi sekarang tahu kan yang dimaksud The Perfect Husband itu siapa? Nah, kenapa sih Arsen bisa dibilang perfect? Selain memiliki pekerjaan yang mapan, yaitu sebagai pilot, Arsen juga memiliki pribadi yang sabar, pemaaf, penurut, dan taat ibadah. Nah, selain Arsen ini, ada juga loh tokoh utama wanita, yakni Ayla. Nah, watak Ayla sangat bertolak belakang dengan Arsen. Ayla tuh keras kepala, egois, pembangkang, dan kekanak-kanakan juga ceroboh. Nah, novel ini menepis perkataan masyarakat umum yang seringkali menyebutkan bahwa cowok nakal pasti bakal dapet cewek nakal atau sebaliknya. Di sini, penulis justru memberikan statement melalui tokoh Arsen yang mengungkapkan bahwa cowok baik gak melulu dapet cewek yang baik. Begitu sebaliknya, justru kita diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan yang berbeda agar dapat saling mengisi satu sama lain. Nah, selain itu terdapat tokoh-tokoh pembantu lainnya seperti orang tua Ayla yang memiliki watak tegas dan penyayang. Vanilla yang merupakan adik perempuan Arsen yang memiliki watak penyayang. Nah, di sini kehadiran Vanilla selalu berdampingan dengan pemeran nenek Arsen yang memiliki watak perhatian dan penyayang juga. Selain itu, terdapat kakak Ayla yang bernama Mas Eza yang senantiasa memberi nasihat dan juga melindungi dan membela Ayla. Wajar lah ya, namanya juga adik kesayangannya. Nah, selain 7 tokoh tadi, terdapat juga nih 6 tokoh lainnya yang membuat jalan cerita semakin seru, seperti Dilan dan Ivana yang merupakan teman dekat Ayla. Di sini, Dilan dan Ivana memiliki watak yang cukup berbeda, di mana Dilan digambarkan sebagai seorang lelaki yang sifatnya agak kemayu. Nah, Dilan merupakan orang yang paling ceria, serta humoris yang tidak jarang selalu membuat canda tawa muncul di antara mereka bertiga. Sedangkan Ivana sendiri bersikap lebih tegas dan bijaksana. Nah, Ivana sebagai pemberi nasihat nih kepada Ayla. Selain itu, kita akan dipertemukan dengan Ando yang merupakan pacar Ayla kala itu. Yang nyatanya Ando sudah berkeluarga. Jadi selama ini Ando hanya membohongi Ayla aja. Nah, Ando juga sering nih menjerumuskan Ayla ke perbuatan maksiat, layaknya mabuk-mabukan. Parah banget ya. Dan ada juga nih Dita yang merupakan istri Mas Eza yang memiliki sifat lemah lembut seperti kapas. Terakhir kita punya 2 pemeran anak kecil lainnya, yaitu Zion dan Dio. Nah, Zion ini anak dari Mas Eza dan Mbak Dita yang merupakan keponakan Ayla. Nah, Zion memiliki sifat yang lugu layaknya anak kecil pada umumnya. Sedangkan Dio merupakan anak yang ditabrak oleh Ayla yang akhirnya sering muncul pada novel dikarenakan semenjak tragedi itu, Ayla dan Arsen senantiasa menjenguk, merawat, dan membawa Dio bermain bersama Zion. Hai, namaku Keisha Zahra. Sekarang aku bakal ngejelasin tentang sudut pandang dan gaya bahasa yang digunakan pada novel ini. Selain itu, aku bakal ngejelasin tentang amanat yang tergantung di dalamnya. Sudut pandang yang digunakan pada novel ini adalah sudut pandang orang pertama, yakni Ayla. Namun terdapat 2 chapter yang menggunakan sudut pandang Arsen.
Maksud Indah Aryani menggunakan sudut pandang orang pertama pada pembuatan novel ini adalah untuk membuat pembaca seakan-akan menjadi salah satu tokoh dalam novel. Pembaca juga akan merasa melakoni setiap cerita yang dikisahkan. Gaya bahasa yang digunakan oleh Aryani dalam pembentukan novel ini sangatlah sederhana dan mudah dipahami pembaca. Karena kata-kata yang digunakan pastinya sudah biasa kita dengarkan dan gunakan di kehidupan sehari-hari. Hal ini pula yang akhirnya mendukung pembaca untuk lebih merasakan kerealistisan novel ini. Tidak sampai di situ saja, Aryani pun tidak lupa menyisipkan amanat di dalam novel ini. Berdasarkan analisis kelompok kami, salah satu amanat yang ingin disampaikan oleh Aryani adalah bahwa Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi memberikan yang terbaik untuk kita. Hal ini sejalan dengan alur cerita di mana Ayla sama sekali tidak menginginkan Arsen sebagai pendamping hidupnya. Namun, ternyata takdir berkata lain. Tuhan menjadikan Arsen sebagai suami Ayla agar dapat membimbing dan menjadikan Ayla pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, Indah Aryani juga menyisipkan amanat kepada para pembaca untuk bersikap dewasa dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin tentang unsur ekstrinsik pada novel The Perfect Husband ini. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu unsur ekstrinsik? Aku bantu jelasin ya, unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur pembentukan novel yang berada di luar novel tersebut. Kenapa sih kita harus mempelajari mengenai unsur ekstrinsik? Hal ini ditujukan agar pembaca bisa lebih memahami makna cerita yang terkandung dalam sebuah novel. Karena proses penciptaan novel turut dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu yang ada saat novel tersebut ditulis oleh pengarangnya. Pertama-tama, aku bakal ngejelasin tentang majas yang terdapat di dalam novel ini. Pertama, ada majas perumpamaan yang membandingkan suatu hal dengan keadaan lain oleh karena adanya persamaan sifat. Contohnya, yakni kalimat, "Jika aku mencintaimu seolah aku kehilanganmu. Aku akan mendekapmu seolah aku berkata selamat tinggal." Penggunaan kata seolah pada kalimat tersebut menunjukkan ciri dari majas perumpamaan. Selanjutnya, terdapat majas simbolik yang melukiskan sesuatu dengan menggunakan simbol atau lambang untuk menyatakan maksud. Contohnya, yakni penggambaran suasana seperti ini. Siang hari itu keadaan rumah terlihat ramai. Bendera kuning sudah ditancapkan di depan pagar. Bendera kuning sendiri identik dengan lambang kematian. Selanjutnya ada majas sinisme yang merupakan gaya bahasa yang mengejek secara langsung atau tidak menggunakan ungkapan lain. Contohnya terdapat pada kalimat, "Ayla dungu, pantesan aja lo gak wisuda sampai hampir 6 tahun. Otak aja lo taruh di dengkul." Selanjutnya ada majas hiperbola yang bersifat melebih-lebihkan atau bisa dibilang lebay. Contohnya, percuma aja meski Mbak Ayla nangis darah sekalipun Mas Arsen gak akan mau mundur ke belakang sekedar untuk menoleh. Mana ada sih orang yang bakal nangis darah? Selanjutnya, kelompok kami mengutip 3 ungkapan yang terdapat dalam novel ini. Pertama, Ayla memang bukan anak yang patuh, tapi dia tetap darah daging saya. Maksud dari darah daging di sini adalah anak kandung. Selanjutnya, pipi istriku memerah. Dia tersenyum malu-malu kucing. Maksud malu-malu kucing di sini adalah sebenarnya mau, tetapi pura-pura tidak mau. Terakhir, ada ungkapan banting tulang yang berarti kerja keras. Pada kalimat, aku juga banting tulang untuk kita dan biaya sekolah Dio. Kemudian ada kutipan peribahasa yang dimuat dalam novel ini. Peribahasa tersebut berbunyi, hati yang sekeras batu pun juga akan hancur dengan tetesan-tetesan air. Itulah buah dari kesabaran. Maksud dari peribahasa ini adalah sekeras-kerasnya hati manusia jika kita hadapi dengan kesabaran dan ketulusan, pasti akan luluh juga. Hai, nama aku Randy Farizi Wirabrata. Aku bakal ngejelasin tentang nilai-nilai yang terkandung pada novel The Perfect Husband ini. Pertama, terdapat nilai sosial yang memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai tingkah laku dan sopan santun. Penulis menggambarkan nilai tersebut dengan menampilkan beberapa kutipan ketika ayah Ayla menegur Ayla yang bersikap kurang sopan seperti memanggil
Arsen dengan sebutan om-om, serta ketika Ayla menggunakan pakaian yang bisa dibilang terbuka. Selain itu terdapat nilai budaya, yakni tentang wasiat yang diberikan kepada Arsen oleh almarhum ayahnya mengenai perjodohan antara Ayla dan Arsen ketika umur Ayla menginjak 25 tahun. Selain itu terdapat nilai keagamaan yang digambarkan dengan keseharian Arsen yang senantiasa melaksanakan salat tepat waktu serta senantiasa mengingatkan dan mengajari Ayla cara beribadah. Terakhir terdapat nilai moral mengenai sikap, sabar, dan saling menyayangi satu sama lain. Hal ini diperlihatkan oleh Arsen dalam menghadapi Ayla meskipun Ayla keras kepala, pemarah, dan susah diatur. Arsen tetap sabar dan senantiasa melindungi dan menyayangi Ayla. Hasil interpretasi nilai. Kami sangat setuju dengan nilai sosial, agama, dan moral yang terkandung pada novel The Perfect Husband ini. Ketiga nilai tersebut sangat berkaitan dengan kehidupan kita sebagai manusia, di mana sebagai makhluk sosial kita sudah seharusnya menjaga tingkah laku, bersikap sopan, saling menyayangi satu sama lain, dan tidak lupa menjalankan kewajiban masing-masing untuk beribadah sesuai dengan yang diajarkan oleh tiap agama. Ketiga nilai ini saling berkaitan di mana tiap agama pastinya mensyariatkan umatnya untuk bertingkah laku baik, sopan, dan saling menyayangi sesama umat beragama. Hal ini juga disebutkan dalam dasar negara kita yang lebih tepatnya muncul di sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tidak hidup sendiri dan kita juga tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, maka hendaknya kita mengimplementasikan ketiga nilai tersebut. Kami sangat tidak menyetujui nilai budaya yang terkandung pada novel The Perfect Husband ini. Hal ini dikarenakan kami semua berpendapat dan sepakat bahwa tiap orang telah memiliki hak asasinya masing-masing semenjak ia dilahirkan. Satu-satunya adalah hak untuk berpendapat dan memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Hai, nama aku Kevin Farazi. Sebagai penutup dari pembahasan kali ini, aku bakal bacain latar belakang penulis dari novel The Perfect Husband ini. Penulis bernama Indah Riana Syaputri atau yang biasa dipanggil Iin. Iin suka mendengarkan musik, menonton film, bernyanyi, teriak, dan tertawa. Iin mencintai dunia bulu tangkis. Iin memiliki hobi menulis sejak SMP dan berjuang di dunia kepenulisan sejak SMA. Namun, tidak ada satu pun yang berhasil terrealisasikan. Tapi, akun Wattpad berhasil mengubah dunianya. Nama penanya adalah Penulis Rahasia. Ketika ditanya mengenai alasannya ia menjawab, "Saya lebih suka menjadi rahasia tapi muncul dengan karya, daripada menjadi terlihat tapi tidak bisa apa-apa." Dan nama pena hanya digunakan saat menulis di akun media sosial. Mengapa? Karena saya punya mimpi akan memunculkan nama asli saya saat menghasilkan sebuah karya. Contohnya, seperti novel perdana saya ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga nggak membosankan ya.